Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Virganisa dengan NIM 2009191. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai oceanografi. Oceanografi terdiri dari dua kata bahasa Yunani, yaitu oceanos yang berarti laut dan grapos yang berarti gambaran atau deskripsi. Secara sederhana, oceanografi dapat diartikan sebagai gambaran atau deskripsi tentang laut. Dalam bahasa yang lebih lengkap, oceanografi dapat diartikan sebagai studi dan penjelajahan atau eksplorasi ilmiah mengenai laut dan segala fenomenanya. Terdapat 4 data oceanografi. Yang pertama data fisika oceanografi, yang kedua data kimia oceanografi, yang ketiga data biologi laut, dan yang terakhir data geologi laut. Beberapa yang termasuk ke dalam kategori data fisika oceanografi adalah pasang surut, gelombang, arus, dan temperatur. Yang termasuk ke dalam kategori data kimia oceanografi antara lain kandungan nutrien, karbon, konduktivitas, alkalinitas, dan pH. Sedangkan yang termasuk ke dalam biologi laut di antaranya konsentrasi klorofil, fitoplankton, komposisi plankton, dan jenis-jenis biota laut. Dan yang termasuk ke dalam geologi laut di antaranya data kedalaman laut, jenis batuan atau sedimen di dasar laut, gunung di bawah laut, dan palung laut. Perkenalkan, saya Siva Mifasri dan di sini saya akan membahas tentang oceanografi di Indonesia. Untuk oceanografi di Indonesia, John I. Pariwono telah membagi perkembangan oceanografi di Indonesia dalam 3 periode. Periode yang pertama yaitu periode prekolonial yang dimulai dari catatan sejarah zaman dahulu sampai akhir abad ke-16. Dan untuk periode yang kedua adalah periode kolonial yang dimulai dari awal abad ke-17 sampai kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Dan untuk periode yang ketiga ada periode post-independence atau periode setelah kemerdekaan yang terjadi saat tahun 1945 sampai tahun 2000. Nah, ada 2 zaman keemasan yang menandakan periode prekolonial. Untuk zaman keemasan yang pertama terjadi saat kerajaan Sriwijaya yang berada di Pulau Sumatera menguasai seluruh Sumatera dan bagian barat wilayah Indonesia saat ini. Kira-kira terjadi pada tahun 863 sampai 1225 Masehi. Dan untuk zaman keemasan yang kedua terjadi pada kurun waktu 1293 sampai 1389 Masehi di bawah pimpinan Kerajaan Majapahit yang berada di Jawa Timur. Nah, pada masa itu, kedua kerajaan tersebut telah memiliki orang yang ahli dalam hal oceanografi, terutama tentang gelombang dan arus yang ada di perairan Asia Tenggara dan sekitarnya. Pengetahuan ini berguna dalam pengoperasian kapal-kapal layar yang mereka punya, yang saat itu masih digerakkan oleh angin untuk berlayar ke daratan lain dalam urusan perdagangan maupun untuk menjaga dan menciptakan armada maritim yang kuat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiansa dengan kode NIM 2004494. Di sini saya akan menjelaskan tentang kolonial. Dimulai saat negara-negara barat datang dan menguasai wilayah Asia Tenggara. Pada masa saat ini, penelitian tentang fisika oceanografi dan biologi laut banyak dilakukan dan dicatat dengan baik. Dimulai dari tahun 1768 saat Prancis melakukan ekspedisi Boldez dan Etoile di perairan East Indies. Negara lain kemudian juga mengirimkan kapal-kapal penelitian oceanografi ke area ini. Kurun waktu 173 tahun sudah terjadi sekitar 38 ekspedisi. Ekspedisi-ekspedisi ini banyak menghasilkan karya yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah Peter Blacker pada tahun 1819 sampai dengan 1878 dengan publikasinya berupa buku Atlas Ichthyologicae dalam 6 volume besar. Banyak peristiwa yang terjadi dan mempengaruhi perkembangan oceanografi
di Indonesia. Lembaga yang ditujukan untuk melakukan penelitian tentang oceanografi pun mengalami perubahan nama Perkenalkan, nama saya berkali-kali. Freddy Alkali, NIM saya 2009733. Di sini saya akan menyebutkan perubahan nama apa saja yang dialami Lembaga Penelitian Oceanografi di Indonesia. Tahun 1949, Laboratorium for Head Onderzoek der Zee atau LOZ berubah menjadi Laboratorium Penyelidikan Laut. Tahun 1955 berganti nama lagi menjadi Lembaga Penyelidikan Laut. Lalu tahun 1962 berubah nama lagi menjadi Lembaga Penelitian Laut. Setelah itu 1970 melalui Kepres RI nomor 10 tahun 1970, Lembaga Penelitian Laut berganti nama menjadi Lembaga Oceanografi Nasional atau disingkat LON. Tahun 1986 melalui Kepres RI nomor 1 tahun 1986, LON berganti menjadi Pusat Penelitian dan Pengembangan Oceanologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Tahun 2001 kembali berganti nama menjadi Pusat Penelitian Oceanografi LIPI sampai saat ini. Selanjutnya, penelitian internasional tentang oceanografi. Pertama, joint research antara Indonesia dan Perancis yang diberi nama JADE, Java Australia Dynamic Experiment dari tahun 1989 sampai 1995. Yang kedua, ROD, Regional Oceanographic Dynamic yang diselenggarakan oleh negara-negara ASEAN dan Australia dari tahun 1993 sampai 1995. Terakhir, ekspedisi Arlindo yang dilakukan oleh Indonesia dan Amerika Serikat dari tahun 1991 sampai 1998. Dalam jangka waktu 45 tahun setelah masa kemerdekaan, total sebanyak 75 ekspedisi dilakukan. Hal ini berbeda jauh dengan masa kolonial yang hanya 38 ekspedisi selama kurun waktu 173 tahun. Tahun 2000-an, penelitian tentang oceanografi di Indonesia semakin berkembang dengan memanfaatkan teknologi yang semakin maju, penggunaan kapal selam, remotely operated vehicle atau ROV, alat pemantau oceanografi di laut seperti mooring buoy, Argo float, atau subsurface drifter, dan satelit dalam joint research dengan berbagai negara.